Bab 358, Peninggalan Darah 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Berpura-pura gugup, aku merayap dengan hati-hati melalui terowongan di belakang pria bernama Rat, mataku melompat dari bayangan ke bayangan. Jalannya berkelok-kelok dan berliku-liku seperti tali yang diikat. Kami bergerak dengan hati-hati dan sering berhenti untuk mendengarkan dan mengintip ke sudut-sudut, tetapi zona itu sunyi kecuali gesekan ringan kaki Rat saat menyeretnya di belakangnya. Aku agak merasa tidak enak meninggalkan Caira dengan semua penjahat pembunuh itu, kata Regis, bola halus hangat yang kehadirannya melayang di sekitar intiku. Aku tahu, aku mengakui. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan pada mereka tanpa kita di sana untuk mengawasinya. Kami melewati bagian terowongan yang runtuh, dan aku melihat sebidang dinding yang bergejolak dan longgar yang membuat aku bertanya-tanya apakah beberapa binatang, atau Ascender, bisa menembus tanah. Memikirkan kembali penampilan cepat Kage di portal masuk zona, itu masuk akal. Kemampuan untuk melewati tanah padat cukup umum di antara penyihir atribut bumi yang lebih kuat di Dicaten. Kami mengambil belokan kanan yang berbalik tajam beberapa saat kemudian untuk menyelam di bawah terowongan yang telah kami lewati. Ada banyak lagi bagian dinding yang longgar yang menunjukkan bahwa seseorang sering bepergian dengan cara ini, dan urat-urat batu merah yang menerangi lorong-lorong itu semakin tebal dan cerah semakin lama kami melakukan perjalanan. Aether di atmosfer juga semakin padat, memenuhi udara seperti kabut ungu. Aku yakin bahwa Rat menuntun aku ke jalan yang benar, dan bahwa aku dapat menemukan kuil bahkan tanpa dia menggunakan ambien eter. Aku memperluas fokus aku untuk merasakan jalur eterik yang menghubungkan setiap titik di ruang di sekitar aku. Namun, dengan seberapa besar jaringan terowongan dan gua ini, tidak mungkin untuk memahami umpan balik yang aku terima. Sama membosankannya dengan melihatmu bertingkah seperti Banci Wogard, aku akui itu keputusan yang tepat. Aku tahu, itu sebabnya aku sangat jarang mendengarkan kamu, aku mengejek. Itu tidak adil, bukan? Permisi, tanyaku, sedikit lengah ketika tikus tiba-tiba mulai berbicara. Bagaimana kita diharapkan untuk melayani seperti hewan peliharaan, tetapi dalam tindakan melakukannya, kita menjadi bergantung pada kekuatan Tuan kita untuk menjaga kita tetap aman. Pria pucat dan pendiam itu memberiku senyum bungkam. Itukah sebabnya kamu melayani Kage? Tanyaku, mengubah nada suaraku menjadi terdengar seolah-olah aku takut bahkan untuk menyebut nama maniak itu. Bahu bungkuk Rat mengangkat bahu. Kebrutalannya telah membuatnya efektif di tempat ini. Kamu mungkin tidak mempercayai aku, tetapi segalanya lebih buruk sebelum dia datang. Kamu tidak berpikir dia akan menyakiti Lady Caira, kan? Meskipun aku tidak terlalu khawatir tentang Caira, mengetahui dia lebih dari mampu untuk menjaga dirinya sendiri, aku berharap untuk menyerang akord emosional dengan pemandu aku. Jika aku bisa membuatnya terbuka kepada aku bisa lebih mudah menavigasi kebenaran tentang apa yang terjadi di zona ini, termasuk mencari tahu cara menghindarinya. Punggung tikus semakin membungkuk pada pertanyaanku. Ketika dia berbicara, itu tidak lebih dari bisikan. Kage dan anak buahnya, tidak baik pada kaum Hawa. Aku tidak akan membelanya, tapi, dia berhenti saat aku memalsukan suara ketakutan dari belakang tenggorokanku, berhenti dan berbalik menghadapku. Mata hitamnya menatapku dengan penuh perhatian. Kita harus terus bergerak. Kami masih agak jauh dari kuil. Telinga tikus berkedut dan dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kami melakukan perjalanan dalam keheningan untuk sementara waktu, sampai kami mencapai sebuah terowongan di mana pencekik tebal tumbuh dari lantai ke langit-langit, menghalangi jalan ke depan. Tikus berbalik arah, menemukan terowongan lain yang katanya akan melewati lorong yang ditumbuhi semak belukar. Sudah berapa lama kamu di sini? Aku bertanya dengan lembut. Setahun, mungkin lebih. Bahunya naik turun dengan mengangkat bahu tak berdaya. Aku berjuang untuk sementara waktu, seperti yang lain. Lalu bersembunyi. Kemudian Kage datang. Setidaknya dengan dia, kami memiliki semacam ketertiban sementara kami mencari cara untuk mengklaim relik itu. Apakah kamu benar-benar berpikir dibutuhkan pengorbanan darah untuk mendapatkannya? Aku bertanya, tidak yakin. Tikus mengendus dan meludah ke tanah saat dia memimpin kami melewati beberapa terowongan yang berbeda. Aku telah melihat 1 tahun darah mengalir ke mesin terbang, dan itu tidak pernah cukup. Beberapa bulan yang lalu, Kage menyeret semua Ascender yang dia penjarakan ke kuil dan leher mereka digorok pada saat yang sama, yakin bahwa tidak ada yang pernah menumpahkan cukup banyak darah sekaligus, tetapi itu pun tidak cukup. Tikus berhenti, mendengarkan sekitar sebelum berbicara denganku. Ada beberapa di terowongan ini yang berpikir itu pasti sesuatu yang lain. Bahwa mungkin kita salah membaca rune, sebuah getaran menjalari tulang punggungnya, dan aku bisa melihat beban kematian yang menekannya. Itulah sebabnya, dia menyeret pikiran itu keluar, sekali lagi memberiku tatapan mencari, aku telah mengatur agar kamu melihat lebih dari sekadar kuil. Aku memperhatikannya dengan ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku pikir kami sangat mirip, lanjutnya dengan hati-hati, hanya dengan sedikit harapan yang mewarnai kata-katanya. Kita mungkin tidak dibuat untuk pertumpahan darah dan pertempuran, tetapi kita lebih berharga daripada yang diberikan Tuan kita kepada kita. Dia ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum gugup. Waktu aku di sini telah menumpulkan sopan santun aku. Aku bahkan belum menanyakan namamu. Abu-abu, kataku, membalas senyumnya dengan canggung.
Apakah kamu punya nama selain? Aku terdiam, menggosok bagian belakang leherku. Dia mengerutkan kening dengan sedih, tetapi berkata, aman. Tapi di sini, panggil aku tikus. Semua orang melakukannya. Dia meluruskan. Gray, kupikir bersama-sama, kita bisa mengakhiri siklus yang mengerikan ini. Aku siap pulang, untuk melihat, dia berhenti lagi, kerutannya semakin dalam. Aku punya ibu, dan kakak, yang mungkin mengira aku sudah mati. Aku membuka mulutku, lalu menutupnya lagi, tidak harus berpura-pura emosi saat aku memikirkan Ellie dan ibuku, tersembunyi di bawah gurun Darwis, tanpa tahu bahwa aku masih hidup. Membersihkan tenggorokannya, Rat melanjutkan. Aku harap kamu dapat menghargai risiko yang aku ambil dengan memberitahu kamu ini, tetapi... Untuk beberapa waktu sekarang, aku telah memberikan informasi tentang KG ke faksi lain di zona ini. Regis terkekeh. Jadi tikus kita sebenarnya adalah tahi lalat. Sudah berbulan-bulan sejak siapapun kecuali KG dan orang-orangnya diizinkan untuk melihat relik, atau bangsal yang melindunginya. Meskipun KG menjaga beberapa kemiripan ketertiban di sini, dia tidak terlalu cerdas. Dan mata baru mungkin menemukan makna baru dalam kata-kata lama, kataku, mengutip sebuah kalimat dari buku tentang perapalan mantra yang telah kubaca saat masih menjadi siswa di Akademi Sirus. Tepat, Rat setuju. Jadi, kau mau membantuku? Dengan gugup aku membuka mulutku, menutupnya, lalu membukanya lagi. Aku hanya ingin membawa Nona keluar dari zona ini dengan aman. Mengangguk sebagai tanda pengakuan, Rat terus menuntunku ke kuil, yang tidak jauh dari tempat kami berhenti untuk berbicara. Beberapa belokan kemudian, kami menemukan 3 wanita berdiri di terowongan, senjata mereka terhunus. Aku membeku, tapi Rat terus bergerak ke arah mereka. Siapa ini? Seorang wanita jangkung dengan rambut dikepang ketat bertanya, mengarahkan tombak emasnya ke dadaku. Dia baru, jawab Rat terengah-engah. Bukan salah satu dari KG. Kenapa dia ada di sini? Mata coklatnya yang cair menelusuriku dengan curiga, seolah-olah berlama-lama di sekitar tulang dadaku. Kerutan di keningnya semakin dalam. Tikus menggaruk belakang telinganya. Alasan yang sama denganmu, Laya. Dia mendecakkan lidahnya, tetapi pindah ke sisi terowongan. Tikus menyelinap di antara para wanita, masing-masing beberapa inci lebih tinggi darinya, matanya menatap senjata mereka. Aku meniru kewaspadaannya saat aku juga lewat di antara mereka, berdiri seperti penjaga di kedua sisi, memandangku dengan dingin. Kami sampai pada titik di mana jalan terbelah, berbelok ke kiri dan ke kanan. Tikus berputar ke kiri, lalu berhenti di sepetak tembok kosong. Dia menutup matanya dan menekan tangan ke dinding, dan getaran berdengung mengguncang lorong itu. Seperti tirai yang ditarik ke samping, dinding terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang benar-benar terputus dari zona lainnya. 3 pria, semuanya compang camping dan kotor, jelas bagian dari geng KG, mengacungkan senjata, lalu mundur saat melihat Rat. Seorang raksasa laki-laki yang janggutnya menjuntai hampir ke perutnya meletakkan gagang kapak 2 tangannya yang besar ke tanah dan meletakkan tangannya di kepala. Dia melirik ketiga wanita itu, memamerkan seteguk gigi yang bengkok dan bernoda, tetapi ekspresinya jatuh ketika dia melihatku. Kau tidak mengatakan apa-apa tentang pria lain, katanya kasar. Apakah KG? Apakah aku akan berada di sini jika tuan kita tidak mau? Tikus mengi. KG menjadi tidak sabar untuk relik itu. Pria ini adalah sentri yang kuat dalam melayani darah tinggi yang kuat. KG telah menginstruksikan agar dia diizinkan untuk melihat kuil bersama dengan Laya dan kaum wanitanya. Penjaga kekar itu tampaknya tidak yakin, menatap kami dengan skeptis. Apakah kamu pernah ingin pergi dari sini, bodoh tanpa darah? Bentak tikus, mendorong ketiga penjaga itu dari sebuah ukiran besar yang memenuhi sebagian besar lantai. Pria itu memikirkan hal ini sejenak, lalu tunduk pada tikus dan menyingkir. Tikus menyuruh kami masuk, menunjuk ke lantai. Namun, mata aku tertuju ke sana, pada apa yang hanya bisa menjadi relik yang telah dibunuh dan dibunuh oleh banyak orang. Reaksi langsung aku adalah kekecewaan. Pakaian itu, yang digantung di dalam seberkas cahaya keemasan, paling tepat digambarkan sebagai jubah lapis baja. Mereka tebal dan besar, kainnya berwarna coklat keabu-abuan, dengan pauldron kulit gelap, vambres, dan gorget. Rune disulam ke dalam jahitan dan diukir di sepanjang tepi potongan pelindung kulit. Mengesampingkan gaya kuno, armor peninggalan tampaknya dibuat untuk seorang ogre daripada seorang pria. Ah, aku tidak tahu. Sepertinya agak pas, kata Regis sambil berpikir. Gaun maco untuk putri maco. Sesuatu tentang cara Ether bergerak di dalam ruangan menarik perhatianku, dan aku melihat lebih dekat. Cahaya ametis halus dari Aether menembus armor. Apakah itu? Aku pikir begitu, aku mengkonfirmasi, terpesona dengan cara Aether tampak berputar-putar di sekitar armor, tertarik padanya dari seluruh zona. Itu sebabnya atmosfer Aether jauh lebih tebal di sini. Laya menyeberang di depanku, mematahkan mantra relik itu. Dia berlutut di atas mesin terbang, jari-jarinya menelusuri alur yang dalam di lantai batu. Mesin terbang adalah serangkaian rune yang kompleks, diatur dengan hati-hati menjadi lingkaran konsentris. Itu cerdik, seperti melukis gambar dengan kata-kata, tetapi itu adalah desain yang tidak tradisional. Mau tak mau aku berpikir bahwa bahkan seorang profesor rune jin akan berjuang untuk memahami arti sebenarnya.
Ini dibuat lebih rumit karena bagian-bagiannya telah aus atau rusak seiring waktu, dan alurnya diwarnai coklat kemerahan dari semua darah yang tumpah di sini. Di kepala mesin terbang, itu bergabung menjadi simbol kedua yang lebih kecil, di mana baju zirah melayang di dalam penghalang pelindungnya. Aku membungkuk untuk melihat lebih dekat, jari-jariku menelusuri garis pahatan. Cahaya tuntun aku, salah satu wanita Ascender menarik napas dalam keheranan saat dia memasuki kuil. Tikus mengendus. Apa yang kamu dapatkan dari itu? Tidak heran tidak ada yang menemukan cara untuk mendapatkan benda itu. Mesin terbang itu berantakan, kata Regis membantu. Aku membaca ulang bagian yang sama untuk ketiga kalinya, berjuang dengan konstruksi rune. Itu dimulai di sini, kata Rat, menunjuk ke sebuah celah di lingkaran konsentris di dekat cahaya kemasan dan relik. Mungkin akan membantu jika kamu membaca dari awal sampai akhir. Aku pindah ke tempat yang dia tunjukkan dan mulai menerjemahkan dengan bantuan Regis. Itu banyak darah untuk ras pasifis, pikir Regis. Dia benar. Ketika Kage dan Rat mengungkapkan alasan kekerasan yang terjadi di zona ini, aku mengira mereka bodoh dan salah membaca instruksi Jin, tapi mesin terbangnya kental dengan referensi darah. Darah seseorang yang, apa yang dikatakan rune itu? Aku tidak mengenalinya, aku mengakui. Mungkin sudah rusak. Seseorang yang sesuatu darah-darah kita, mungkin. Dibebani. Itu tidak masuk akal. Laya menunjukkan rune yang sama yang telah kami perjuangkan, menanyakan apakah ada yang bisa membacanya, tetapi mereka tidak bisa. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Perhatian aku beralih sebentar ke tiga penjaga yang menempel di dinding. Masing-masing lebih besar, dan lebih bodoh, Regis menambahkan, daripada hampir semua Ascender lain yang pernah kulihat, dan aku mengerti mengapa Kage memilih mereka untuk berjaga-jaga. Pria seperti itu tidak menunjukkan rasa ingin tahu, dan tidak mungkin berpikir terlalu dalam tentang teka-teki yang mereka pijak, meskipun itu adalah kunci keberuntungan yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Para penyihir kuno adalah orang-orang yang damai, kataku, setengah pada diriku sendiri. Dedikasi mereka terhadap cita-cita ini begitu besar sehingga mereka tidak membela diri bahkan ketika ras lain menghancurkan mereka. Sebaliknya, mereka membangun reliktem untuk menjaga pengetahuan mereka tetap hidup. Mereka tidak menempa senjata atau baju besi. Itu sebabnya relik ini dikunci. Aku menunjukkan sepotong mesin terbang. Mereka bahkan menyebutnya, kuil Kesia-Sian. Tapi relik itu juga merupakan kunci untuk pergi, Rat menunjuk, mencungkil kumis di dagunya. Apakah kamu menyarankan ini jalan buntu? Rasa gugup menguasai dirinya. Itu tidak mungkin. Laya meludah ke tanah. Ada jalan. Selalu ada jalan di reliktem. Aku mengembalikan perhatian aku ke mesin terbang, bergumam pada diri sendiri ketika aku mengerjakannya dalam lingkaran, menerjemahkannya lagi dari awal. Darah dari darah kami, dibebani oleh tujuan, seseorang yang. Alisku berkerut saat aku membaca ulang glip beberapa kali lagi, lebih fokus pada bagian rune yang tampaknya kontradiktif dan menyatukan apa artinya. Aku menahan keinginan untuk menghela nafas pada wahyu aku. Hal-hal tidak pernah mudah. Sambil tertawa, aku bangkit. Aku pikir aku mengerti. Rat mendekatiku, matanya menyipit pada mesin terbang sebelum menatapku dengan waspada. Apa yang kamu temukan, Gray? Mulutku terbuka sendiri karena girang. Darahnya tidak. Menangkap diriku sendiri, aku mengeluarkan batuk. Aku menarik napas dalam-dalam untuk memperlambat diriku. Hanya saja, rune itu meminta darah dari garis keturunan tertentu. Melihat reaksiku, Rat melunak, membungkuk sedikit. Aku minta maaf, Gray. Berkali-kali selama setahun terakhir seseorang mengaku memahami rune, tapi itu tidak pernah benar. Aku tidak bermaksud untuk mengabaikanmu, aku hanya waspada. Aku mengangguk dan membiarkan senyum perlahan muncul di wajahku. Itu membutuhkan seseorang dari, lalu aku membeku, membiarkan mulutku terbuka. Untuk apa, Gray? Bentak Rat, mengambil langkah lebih dekat ke aku, ekspresinya campuran antisipasi dan frustrasi. Fritra, aku pelayan terburuk ala Kria, terangku, menatapnya dengan ketakutan. Aku hampir lupa tentang Lady Chaera. Apa menurutmu dia baik-baik saja? Aku bersedia memberitahumu bagaimana cara mendapatkan relik itu, tapi kita harus memastikan dia aman dulu. Tikus menggelengkan kepalanya. Laya dan teman-temannya telah menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengawasiku dengan tidak percaya. Ketiga penjaga itu saling bertukar pandang bingung. Akan lebih mudah untuk membebaskannya dari Kage setelah kita mengklaim relik tersebut. Maka kita akan berada di atas angin, tikus bersikeras. Begitu kita tahu cara pergi. Ogre dari Ascender mengambil langkah berat ke depan dan mengarahkan kapaknya ke tikus. Kage tidak mengirimmu kali ini, kan, tikus? Kamu berbohong. Tikus tersentak menjauh dari ludah yang terbang dari bibir Ascender besar itu. Namun, sebelum pria itu mengejar kami, tombak emas menembus lehernya. Dua lainnya jatuh dalam napas yang sama tertusuknya saat Laya dan rekan-rekannya menabrak mereka. Wanita jangkung itu mencabut tombaknya dari leher pria yang meninggal itu dan mengarahkannya ke arahku. Menjelaskan. Darah harus, aku menelan ludah dengan berat. Darahnya harus dari seseorang keturunan asuran, aku menyelesaikannya dengan terburu-buru. Tombak Laya menempel di tenggorokanku. Kebodohan. Berbohong. Itu tidak mungkin.
Bukan, desisku. Tumpahkan darah orang yang telah merusak darah-darah kita. Para Asura, Asura adalah musuh para penyihir kuno. Mata Laya yang keras seolah menatap mataku saat dia mencari kebenaran. Setelah beberapa detik yang panjang, dia mengutuk dan melangkah mundur, menurunkan tombaknya. Maka kita benar-benar ditakdirkan untuk membusuk di sini selamanya. Aku menggosok tenggorokanku, di mana setitik darah menetes ke kulitku. Lukanya sudah sembuh, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Tikus menatapku dengan tajam. Aku meringis. Matanya menyipit. Ada apa, Grey? Aku ragu-ragu sampai Laya mengeluarkan gusar marah, lalu berkata, Lady Chaera, dia dari High Blood Denoir, tapi tidak sejak lahir. Dia berdarah Fritra. Mata tikus berkilat, tatapannya begitu intens sehingga aku bisa merasakannya seperti kehadiran fisik, lalu menyadari ada sensasi fisik, seperti jari-jari yang meremas bekerja melalui otakku. Wajah Rat terbelah menjadi seringai lebar dan puas, dan dia mengangkat tangan. Tubuhku berhenti merespon. Di suatu tempat jauh di lubuk kesadaranku, aku bisa merasakan dengungan yang hampir tak terlihat yang lebih terasa di tulangku daripada di telingaku. Mantra atribut suara, langsung menyerang sistem sarafku untuk melumpuhkanku. Punggung aku membelakangi yang lain, tetapi aku yakin mereka juga terpengaruh. Ini tanda kebesaran, kata Regis dalam kesadaran. Semacam mantra kelumpuhan berbasis suara. Ini cukup kuat. Itu benar. Perisai mana yang tepat akan mencegahnya bekerja, tetapi caranya menyerang sistem saraf secara langsung membuatnya sangat efektif. Kekuatan fisik tidak membuat perbedaan dalam kemampuan aku untuk melawannya. Mata hitam manik-manik Rat berkedut saat dia melihatku, tangannya mengepal di depan dadanya. Kau sangat pintar, katanya, menjilati bibirnya. Tipu muslihat dengan gadis itu. Kage bodoh membuat asumsi begitu cepat. Aku langsung tahu kamu bukan hanya penjaga yang menyembunyikan tanda tangan mananya. Petik 2. Dia mengetuk kepalanya. Satu lagi dari banyak rune aku yang sangat berguna. Aku bisa mendengar aliran darahmu, detak jantungmu, udara yang menderu melalui paru-parumu. Aku bisa tahu ketika seseorang berbohong. Dan karena aku tahu kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, untungnya tidak ada lagi kebutuhan untuk sandiwara ini di salah satu bagian kita. Ini adalah duel yang menarik, siapa yang bisa berpura-pura lebih lemah dan menyedihkan, tapi aku bosan dengan itu. Terima kasih, Grey, atas bantuanmu. Seni, apa yang harus aku lakukan? Aku memberitahu Regis apa yang aku butuhkan darinya, dan dia terdiam. Dengan seringai malas, Rat menarik belati panjang melengkung dari ikat pinggangnya dan berjalan ke arahku. Dia terus melakukan kontak mata saat dia menghunuskan pisau ke tenggorokanku, dan dari jauh aku bisa merasakan kehangatan darahku mengalir di bagian depanku. Tubuhku ambruk ke tanah, dan tikus membungkuk di atasku. Meskipun aku tidak bisa bergerak, aku masih bisa merasakannya saat belati itu menancap di sisi tubuhku, punggungku, dan akhirnya jantungku. Mataku terpejam, dan nafasku terhenti. Tikus. Darah menggenang di bawah tubuh Ascender bermata emas saat dia merosot tak bernyawa. Sepertinya kau memang berguna. Aku menyeka pedang itu dengan lengan-lengan Grey sebelum berdiri dan berbalik menghadap Laya. Ascender yang tinggi dan bangga berdiri tak bergerak, teman-temannya mengapitnya. Orang-orangnya yang lain akan jatuh dengan cepat tanpa ketiganya, aku yakin. Aku melambaikan belatiku di depan mata merah Laya. Meskipun dia tidak bisa bergerak, aku bisa tahu dari irama detak jantungnya yang stabil bahwa dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Mantra Sonic Stasis mulai memakaiku, jadi aku tidak meluangkan waktu untuk menikmati kematian mereka seperti yang kuinginkan. Begitu dia terbaring mati di samping teman-temannya, aku melepaskan mantraku dan menarik napas lelah dan gembira. Satu pengorbanan terakhir sebelum akhir, kataku, mengacungkan belatiku ke relik itu seperti bersulang. Menyalurkan mana ke salah satu rune aku yang lebih rendah, aku menekan tangan aku ke tanah. Kage, bawa dia. Jika degenerasi itu mengikuti instruksiku, dia pasti sudah berada di dekat si darah tinggi. Tidak ada cara untuk sepenuhnya yakin bahwa Grey bisa memecahkan masalah relik itu, tapi aku merasakan kepercayaan yang tak tergoyahkan yang dia pegang dalam dirinya sendiri. Sungguh mengejutkan mengetahui rahasia wanita itu. Meskipun dia membiarkan bagian terpentingnya tidak terucapkan, aku telah mendengar variasi halus dari nada suaranya yang mengungkapkannya. Tidak hanya Lady Chaera yang berdarah Fritra, tetapi darahnya juga bermanifestasi. Tanpa bantuan Grey, aku mungkin telah melakukan kesalahan dengan menusuk inti tubuhnya dan memberikannya kepada Kage. Mengetahui bahwa dia membawa darah Fritra, meskipun itu mengubah banyak hal. Kage tiba 1 atau 2 menit kemudian, menyeret Lady Chaera di belakangnya. Rahangnya mengatup ketika dia melihat tubuh temannya di lantai. Apakah membunuhnya benar-benar perlu? Lady Chaera dari High Blood Denoir, kataku, membungkuk sedikit padanya. Mulutnya terkatup rapat. Darah Fritra. Mulutnya membentuk garis yang rapat, dan wajahnya memucat. Aku tersenyum senang melihat pemandangan itu. Bergerak untuk berdiri tepat di depannya, aku mengubah rantai yang menahan pergelangan tangannya. Apakah kamu tahu betapa bergunanya pembatasan pembatalan mana saat mendaki? Dan ini adalah variasi tingkat tinggi. Kamu tidak pernah tahu kapan kamu harus menonaktifkan musuh, atau sekutu, ketika ada penghargaan yang bisa diklaim. Dagunya terangkat, menekankan bagaimana dia memandang rendahku. Jika kamu tahu darahku, maka kamu tidak akan berani menyentuhku.
Terkekeh, aku mengulurkan tangan dan meraba-raba lehernya untuk mencari artefak yang aku tahu pasti ada di sana. Ketika tanganku melilit rantai tipis itu, aku menyentakkannya dengan tajam, merobeknya dari lehernya. Tanduk muncul dari sisi kepalanya, menyapu ke depan dan ke atas, dengan cabang sekunder mengarah ke belakang, membingkai kepalanya seperti pohon salam hitam. Aku membunyikan jari di sepanjang permukaan yang keras dan halus, untuk sesaat dipukul oleh mereka. Dia gemetar dalam kemarahan yang ditekan tetapi tidak menarik diri. Sebaliknya, dia berbicara dengan ketenangan yang dipaksakan, mata merahnya menyipit menjadi dua belati berdarah. Saat kita pergi dari sini, aku akan memiliki relik hidup dan darah Fritra. Bayangkan, Nona Chaira, aku tiba dengan kisah menemukan kamu di zona konvergensi ini, setengah mati, dikhianati oleh hamba kamu yang paling setia. Kamu tidak akan sama, tentu saja, tidak setelah semua yang kamu lihat, tetapi kamu masih hidup. Dan dengan kekayaan yang diperoleh dari relik itu, mungkin para Denoir akan menganggapku sebagai suami yang cocok untuk dirimu yang hancur. Aku memberinya senyum mengejek. Dalam satu hari, aku akan menjadi Ascender paling terkenal di Alakria. Aku yakin aku bahkan akan mendapatkan audiensi dengan penguasa tinggi. Mungkin, untuk pencari relik, dia akan berkenan menikahi kita sendiri. Senyumku memudar saat aku memiliki pemikiran yang aneh. Kenapa kamu melakukannya? Mengapa menyembunyikan hadiah yang indah ini? Mata merah yang mematikan itu hanya balas menatapku. Yah, cukup waktu untuk percakapan intim seperti itu nanti. Untuk saat ini, sambil menarik klakson, aku menyeret wanita yang berjuang melintasi zona, memastikan dia harus melangkahi tubuh rekannya yang mati di jalan, dan menendang bagian belakang kakinya sehingga dia jatuh berlutut. Sambil merenggut tangannya ke atas oleh borgol yang menahannya, aku menggambar garis berdarah di telapak tangannya dengan belatiku, lalu mendorongnya ke tanah, di mana tangannya yang berdarah menghantam batu berukir di lantai, mengolesi mesin terbang. Untuk kekecewaan aku, dia tidak begitu banyak terengah-engah kesakitan, tapi itu adalah pemikiran sepele dibandingkan dengan apa yang akan terungkap. Kecuali, tidak ada yang terjadi. Sambil menghela nafas, aku merasakan suasana hatiku yang baik hilang. Aku benar-benar berharap aku bisa mendapatkan kedua hadiah aku, tapi sayangnya. Kita tidak selalu mendapatkan semua yang kita harapkan, bukan, Nyonya? Sekali lagi mengambil klaksonnya, aku memutar Lady Chaira untuk menghadap aku, melakukan kehormatan untuk tidak menggorok lehernya dari belakang. Matanya terfokus pada sesuatu di belakangku, melebar, dan senyum mengembang di wajahnya, bukannya teror yang seharusnya kulihat. Berbalik perlahan, aku menemukan Grey di kakinya, lukanya sembuh, kulitnya tidak bercacat oleh pedang aku. Tapi aku tahu aku telah menikamnya, menggorok lehernya, menusuk jantungnya, darah yang masih membasahi bajunya membuktikan aku pernah melakukannya. Kage mengutuk dan menghunus pedangnya, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh Grey, membanting Kage ke tanah. Aku hampir tidak menyadarinya, tidak bisa mengalihkan pandangan dari mata emas Grey. Semuanya masuk akal sekarang, kepercayaan mustahil yang tidak bisa disembunyikan pria itu. Bahkan sekarang aku tidak bisa merasakan mana sama sekali. Bukan karena dia adalah penjaga kecil yang aneh, yang mampu menutupi kehadirannya, tidak. Itu karena dia jauh lebih kuat dariku, tapi aku telah mengalahkan bajingan yang lebih besar, lebih kuat, lebih keras dariku sebelumnya. Intiku terasa sakit saat aku memasukkan mana ke dalam regaliaku lagi, mengeluarkan sonic stasis. Suara dengungan rendah bergetar dariku, frekuensi yang tepat diperlukan untuk mengganggu sistem saraf, mencegah semua gerakan. Serigala bayangan membeku di tempat, rahangnya menggantung di wajah Kage, air liur menetes dari gigi besar. Kage juga lumpuh, di punggungnya di bawah makhluk itu, mulutnya terbuka karena melolong lebih takut daripada teriakan perang. Di belakangku, aku mendengar napas Lady Chaira berhenti di paru-parunya. Ascender bermata emas itu tidak bergerak. Aku menyeringai dan memutar belatiku agar dia melihatnya. Apakah aku perlu memenggal kepalamu dari lehermu untuk memastikan kamu tidak bangkit lagi? Mungkin, setelah aku selesai melakukannya, aku akan membakarnya untuk amannya. Tidak mungkin, dia menggelengkan kepalanya. Aku lebih suka kamu tidak. Meskipun aku bisa melihat kepastian kematian aku sendiri berkobar di matanya, aku menolak untuk turun tanpa perlawanan. Berputar, aku menerjang Lady Chaira. Jika aku bisa menggunakan dia sebagai sandera, maka... Kemudian dia berada di sebelahku, gagang belati batu kecubung bergerigi bersinar di antara jari-jarinya, bilahnya di perutku. Dalam inti aku, sihirku dilepaskan dengan ledakan statis kemarahan yang membuat telingaku berdenging. Aku bisa mendengar napas stabil wanita itu, dan geraman kaget saat binatang itu menjepitnya ke lantai. Kekuatan meninggalkan tubuhku saat aku jatuh ke tanah di kaki Grey. Darahku mengalir bebas, mengisi alur mesin terbang. Di atasku, cahaya keemasan mulai berkedip. Dengan kekuatan terakhirku, aku meregangkan tubuh untuk melihat relik itu. Penghalang, yang begitu lama tidak bisa ditembus, memudar.